Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Ibu absen dulu ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang izin maupun alpa. Baiklah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita telah membahas materi tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Nah, pada minggu ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi. Ada yang tahu? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai pembaruan Islam. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian pembaruan Islam. Pembaruan dalam bahasa Indonesia disebut dengan modern atau modernisasi. Pembaruan sendiri bermakna menyesuaikan dan mengubah aliran, pikiran, paham, adat istiadat, institusi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Jadi, pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan pembaruan yang baru yang diiringi dengan kemajuan iptek yang modern. Dalam pengertian tersebut, sejak awal sejarahnya, Islam itu telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika kaum muslimin menemukan masalah, mereka akan segera memecahkan masalah tersebut yang berdasarkan atas doktrin-doktrin yang ada dalam kitab dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, yaitu Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam bahasa Arab, pembaruan disebut dengan tajdid, sedangkan orang-orang yang melakukan pembaruan disebut dengan mujaddid. Gerakan pembaruan Islam itu terjadi ketika pada abad ke-19, yaitu ketika mereka menyadari telah mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Pada abad sebelumnya, yaitu abad ke-18, Kerajaan Utsmani telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembaruan. Namun, upaya tersebut mendapat penolakan bahkan dari para ulamanya sendiri. Nah, kemudian pembaruan tersebut dilanjutkan pada abad ke-19 dan pada abad inilah mereka mendapatkan perubahan yang sangat besar di Turki. Pembaruan dimulai di Turki oleh seorang perwira yang bernama Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Selain itu, pembaruan Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dilakukan karena terdapat kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, maka pembaruan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat agar sejalan dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Materi selanjutnya yaitu tentang landasan pembaruan Islam. Pembaruan Islam pada umumnya didasarkan pada landasan normatif dan landasan teologis. Yang dimaksud dengan landasan normatif adalah
wahyu baik yang berupa ayat Al-Quran dan hadis yang mengandung makna perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik lagi. Ayat Al-Quran dalam landasan normatif pembaruan Islam adalah Surat Ad-Duha ayat 4 yang artinya sesungguhnya yang terkemudian itu lebih baik bagi kamu dibandingkan yang dahulu. Kemudian satu surah lagi yaitu Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum melainkan Ia berusaha sendiri untuk mengubahnya. Dalam konteks pembaruan Islam, dua ayat ini menegaskan bahwa untuk mengubah status umat Islam dari yang rendah ke yang lebih baik, maka umat Islam sendirilah yang harus berinisiatif untuk melakukan perubahan, baik itu menyangkut pola perilaku, pola pikir, dan lain sebagainya. Landasan selanjutnya yaitu landasan teologis. Dalam pembaruan Islam itu dibagi menjadi dua bentuk keyakinan. Yang pertama, universalisme Islam dan misi agama Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maksud dari universalisme Islam adalah menunjuk pada isi kandungan Al-Quran yang cakupannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam ungkapan lain, nilai universalisme Islam itu tidak dibatasi oleh formalisme apapun, baik itu waktu, tempat, dan umatnya. Lebih dari itu, universalisme Islam juga bermakna bahwa Islam telah memberikan dasar-dasar yang senantiasa relevan dengan perubahan dan dinamika terhadap manusia. Landasan teologis pembaruan Islam yang kedua adalah kenyataan bahwa agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita serta menambah pengetahuan dan wawasan kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.